jalan aku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Infokapit pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman-Nya. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masih ingatkah kita dengan syair lagu yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring? Lagu ini jika dihayati, tentunya kita akan memahami maknanya yang sangat begitu dalam sekali, yakni betapa baiknya Tuhan Allah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan umat-Nya, menyertai setiap perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Betapa baiknya Tuhan yang selalu mengiringi langkah kita, baik ketika kita dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Pernahkah kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita ini? Kalau kita pernah mengalami masa-masa sulit itu dalam kehidupan, lalu apakah kita merasakan bahwa kita ini sedang sendiri? Kita tidak punya siapa-siapa? Atau kita merasa sedih? Atau mungkin merasa senang? Saya pikir tidak ada orang yang merasa senang ketika dia menghadapi masa-masa sulit
dalam kehidupannya. Melalui pertanyaan itu coba kita renungkan, saudaraku yang terkasih, betapa rumitnya merasakan masa-masa sulit dalam kehidupan dan keadaannya seakan-akan kita harus segera dan lepas dari persoalan itu secepat mungkin. Saat ini juga kalau boleh jangan pernah ada merasakan masa-masa sulit dan masa-masa kesusahan itu. Nah, pada perikop ini Daud mengalami banyak hal. Daud mengalami banyak kesulitan. Dia sedang mengalami kondisi terdesak. Ya, dia sedang mengalami kondisi keadaan dibenci oleh banyak musuhnya. Dan bahkan dia merasa dipermalukan. Nah, ini tentunya bukan kondisi yang mudah untuk dihadapi, saudara. Sampai-sampai ketika di saat mengalami kondisi yang demikian itu, Daud memohon pengampunan dari Tuhan Allah. Daud dalam situasi yang sulit itu, dia merasa bersalah dalam hatinya. Dia merasa ada sesuatu dosa yang dia lakukan. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang sesat. Dan dia juga berseru, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah segala dosaku. Daud menyadari bahwa situasi kesulitan yang dia hadapi ada hubungannya dengan dosa-dosanya. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana dengan kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Bagaimana dengan kondisi perilaku karakter atau persoalan-persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani ini? Atau bahkan pada saat ini, pada saat saudara-saudara yang terkasih mendengarkan firman Tuhan ini, pernahkah kita mengalami kesulitan? Atau mungkin pada saat ini kita sedang mengalami kesulitan itu? Kesusahan dalam kehidupan kita? Tentu pernah. Dan jangan-jangan ada yang pada saat ini pun sedang mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Ketika kita pernah atau sedang atau pada saat ini mengalaminya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sedang mengalami persoalan dalam kehidupan kita itu, mungkin muncul dalam hati, Tuhan, ini karena ketelodoranku. Tuhan, ini mungkin karena dosa-dosaku. Tuhan, mungkin ini adalah ujian bagiku. Karena aku selalu dekat denganmu, aku yakin bahwa Tuhan selalu berada di pihakku dalam setiap persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan. Atau mungkin ada orang yang gak hati-hati selalu bertindak semau gue tanpa ada pertimbangan bahwa apa yang dia lakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan, lalu dia mengalami kesulitan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ingat, orang Kristen hidupnya tidak mulus-mulus saja, tidak enak-enak saja. Tapi orang Kristen malah ketika semakin dekat dengan Tuhan Allah, disitulah dia semakin diuji iman dan kesetiaannya di hadapan Tuhan lewat persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya. Orang Kristen justru semakin dekat dengan Tuhan, imannya diuji, dan tujuannya adalah untuk memperkokoh imannya kepada Tuhan. Apakah pergumulan kita saat ini? Apa yang kita alami? Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami fitnahan. Dia difitnah, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Dia dicemooh, dia direndahkan. Jangan khawatir. Doakan orang yang memfitnahmu.
Doakan orang yang mencemoohmu. Doakan orang yang merendahkanmu. Dan biarlah Tuhan yang menentukan jalannya. Menentukan jalan yang terbaik. Memberikan hukumannya. Memberikan keselamatannya bagi orang benar. Hukuman bagi orang-orang yang menjahati kita. Toh tidak rugi kan kalau kita mendoakan? Tidak rugi. Maka mari doakan saudaramu yang mencemooh, memfitnahmu, menghinamu. Mungkin kesulitan sebahagian yang dialami adalah masalah karir. Mungkin kesulitan yang dialami sebagian adalah masalah ekonomi keluarga. Doakan pada Tuhan Allah. Lalu tetap semangat dalam kehidupanmu. Di waktu yang tepat, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan karya keselamatannya bagi kita. Kerjakanlah apa yang saudara mampu lakukan pada saat ini. Jangan hanya menunggu. Kerjakan apa yang sanggup engkau lakukan. Dan doakan apa yang sedang engkau kerjakan pada saat ini. Supaya ketika hasilnya pun mungkin tidak memuaskan. Dan ketika hasilnya mungkin mengalami kesulitan. Tapi Tuhan dengan keyakinan katakan Tuhan akan menolongku, membantuku. Tuhan akan menunjukkan jalan kepadamu. Bahkan Roh Kudusnya yang berperan aktif dalam kehidupan kita akan menopang, akan membantu. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Tadi di awal dibahas sedikit tentang syair lagu Di Jalanku Ku Diiring. Pengarang lagu tersebut adalah seseorang yang bernama Fanny J. Crosby. Lewat pengalaman-pengalaman rohani yang terjadi dalam kehidupannya, dia menciptakan lagu ini. Pada suatu hari Fanny itu mengalami krisis. Dia membutuhkan uang sejumlah $5 dan ia tidak tahu di mana ia harus boleh memperoleh uang tersebut. Dia tidak tahu dari mana ia memperoleh itu. Seperti biasa Fanny berdoa, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, persoalannya, permasalahannya, kebutuhannya itu kepada Tuhan. Lalu hanya dalam beberapa waktu ada seorang asing datang ke rumahnya dan orang asing itu memberikan kebutuhan Fanny Crosby tadi, memberikan uang $, kepadanya. Diberikan dan Tuhan memakai orang asing itu untuk membantu Fanny Crosby. Lalu dia memahami dan dia mengerti dari peristiwa itu bahwa Tuhan telah menjawab doa-doanya dengan mendorong kebaikan hati orang asing yang memberikan pertolongan tadi. Dan yang muncul di pikirannya adalah setelah kejadian itu dia rasakan bahwa Tuhan memimpin jalan hidupnya dengan sangat begitu indah. Fanny Crosby lalu menciptakan lagu ini, Di Jalanku Ku Diiring. Dia menciptakan lagu itu dengan pengalaman-pengalaman pribadinya saudara yang terkasih. Lalu ingatlah, pengalaman pribadi mungkin sering mengajakmu untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Tetapi terkadang orang Kristen ketika memiliki atau mengalami pengalaman pribadi itu, dia bahkan lupa sumber dari segala yang dia alami itu adalah hanya dari Tuhan Allah saja. Jemaat yang terkasih, persoalan akan selalu ada bertubi-tubi dan membuat kita seolah-olah tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Namun, mari kita belajar dari sikap pencipta lagu tadi yang berjudul Di Jalanku Ku Diiring.
Dia mampu mengekspresikan imannya, keyakinannya kepada Tuhan dengan mengatakan, di jalanku Tuhan selalu mengiringi, diiringi oleh kasih Tuhan. Lalu yang berikutnya, mari kita belajar dari sikap Daud dalam perikop ini. Dia difitnah, dia mengalami cobaan, dia bahkan dibenci oleh banyak musuhnya. Bahkan dia merasa seolah-olah sebentar lagi dia akan mendapat malu. Tapi dia ada satu hal yang harus kita lihat. Yang pertama, ketika menghadapi masa-masa sulit, dia datang kepada Tuhan dan ia percaya bahwa Allah yang ia kenal adalah Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu mengampuni. Yang kedua, Daud tidak mencari-cari alasan atas kesulitan yang dia hadapi, melainkan Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan supaya Dia menentukan jalan hidupmu, supaya engkau memperoleh jalan hidup yang tepat di tangan Tuhan. Apapun pergumulan, apapun persoalan, apapun yang akan kita hadapi di sepanjang tahun 2024 ini, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok hari, bulan depan, bahkan dalam tahun ini sampai full di akhir tahun, kita tidak ada yang mengetahui. Tapi serahkan jalan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang meluruskannya, Tuhan yang menuntun. Ya, akui segala pelanggaranmu dan percayalah, Tuhan tidak akan membuat kita malu. Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang benar dan Tuhan pasti akan menolong. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Sungguh begitu indah sapaan firman-Mu Tuhan, yang menggerakkan dan mengarahkan hati kami, supaya kami mau menentukan jalan hidup kami ke arah yang benar. Dan kami mau Tuhan yang menuntun kami dalam setiap kesulitan-kesulitan kehidupan ini. Apapun persoalan, problema yang kami hadapi, ketika Tuhan yang hadir, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun, semuanya akan terlalui dan kami memperoleh kekuatan dan kemenangan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dimanapun kami berada. Berkati setiap jemaat Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan merasakan sukacita yang luar biasa atas kasih anugerah yang Engkau limpahkan senantiasa. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana bagi kami, sehingga kami boleh di dalam menjalani hari dan kehidupan yang Tuhan izinkan kami nikmati, kami boleh mengandalkan nama-Mu, dan kami boleh melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu, tidak menuruti kata hati kami sendiri, tetapi menuruti Roh Kudus Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, yang kami datang memohon kepadamu di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.